Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Syahira Maharani dengan NIM 2406501. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemahaman saya terkait praktikum yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 tentang karakteristik induktor dalam potensiometer. Jadi, induktor ini adalah komponen pasif dalam kelistrikan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Nah, induktor biasanya terbuat dari kawat yang dililitkan pada inti, bisa dari bahan ferromagnetik ataupun udara, dan unitnya ini atau satuannya yaitu Henry atau H besar. Nah, arus listrik pada kumparan dengan jumlah lilitan N dan arus I akan menghasilkan medan magnet B yang arah medannya memasuki permukaan A, sehingga induktor akan memiliki induktansi L. Sebesar L sama dengan N flux dibagi I, dengan flux ini adalah flux magnet dengan satuan Weber, dan I ini adalah arus dengan satuan ampere. Nah, ketika induktor dihubungkan dengan rangkaian listrik DC, maka akan berperilaku sebagai hambatan listrik. Nah, untuk mengukur hambatan induktor atau RL ini, kita dapat menggunakan jembatan Wheatstone. Nah, jembatan Wheatstone adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa hambatan dan kabel penghantar yang akan dipasang sedemikian rupa dan dihubungkan dengan galvanometer. Kemudian, jika dihubungkan dengan sumber tegangan, maka nilai arus yang melewati galvanometer harus nol. Nah, ini adalah contoh rangkaian jembatan Wheatstone. Ini sketsa dan ini contohnya. Misal, ini R1, ini galvanometer, ini R2, di sini jarak dari sini ke sini R3, dan jarak dari sini ke sini adalah R4. Nah, ini hambatan bangku, galvanometer, ini kumparan, rheostat, ampermeter, dan ini sumber tegangannya. Ini jembatan listriknya. Nah, eh, dari rangkaian ini didapatkan persamaan R1 dibagi R2 sama dengan R3 dibagi R4. Nah, jika kita ingin menentukan nilai dari induktor kumparan di sini, maka bisa menggunakan rumus R2 sama dengan R1 kali R4 dibagi R3. Nah, untuk R4 dan R3 ini, kita dapat menggunakan panjangnya saja, jadi L-nya saja. Kemudian, jika komponen induktor dalam jembatan induktor ini dihilangkan dan hambatan R diganti dengan sel standar atau baterai yang belum diketahui GGL-nya, maka rangkaian ini disebut rangkaian potensiometer. Selanjutnya, untuk alat dan bahan, di sini kita menggunakan multimeter, bangku jembatan Wheatstone, ammeter, galvanometer, kabel penghubung atau kabel buaya, lalu rheostat, kumparan, hambatan bangku, dan baterai. Untuk langkah-langkah percobaannya, pertama-tama kita siapkan semua alat dan bahan, dan pastikan seluruh komponennya itu berfungsi dengan baik. Gunakan multimeter atau multitransistor untuk mengeceknya. Kemudian, rangkai komponen yang sudah disiapkan itu sesuai dengan sketsa ini. Lalu, sambungkan power supply atau sumber tegangan ke sumber listrik di laboratorium yang akan power supply dan antar tegangan dan arus yang akan mengalir ke rangkaian. Pada percobaan ini, saya menggunakan tegangan 0,5 volt. Lalu, tempelkan ujung kabel yang terhubung dengan galvanometer ke kawat di bangku jembatan Wheatstone. Nah, ujung kabel dari galvanometer ini dihubungkan ke jembatan Wheatstone ini. Ketika kita mengganti nilai hambatan pada hambatan bangku ini, maka galvanometer ini akan menunjukkan nilai yang berbeda-beda. Nah, kita itu harus membuat si jarum di galvanometernya ini di titik nol. Kemudian jika sudah di titik nol, itu tuh untuk mengatur jarum galvanometernya di titik nol, kita tuh harus menggeser-geser si kabel ini di sepanjang kawat pada jembatan Wheatstone-nya. Nah, ketika sudah didapatkan jarumnya berhenti di angka 0, kita catat nilai dari L3 dan L4-nya. Ulangi langkah-langkah tersebut sampai 5 kali. Begitupun untuk potensiometer, kita mengganti induktor ini dengan GGL, dengan baterai yang belum diketahui GGL-nya. Nah, sama kita ganti-ganti, enggak, kita atur galvanometernya jadi 0, kita catat L3 dan L4-nya. Kemudian dimasukkan rumus ini, sama rumusnya, jadi untuk potensiometer, kita menggunakan untuk mengetahui nilai dari JGL baterai yang belum kita ketahui itu, kita membagi antara L4 dan L3 lalu dikalikan dengan GGL baterai yang sudah diketahuinya. Kemudian ini ada data hasil pengamatan dan pembahasan. Nah, kita pada jembatan Wheatstone itu melakukan 2 eksperimen. Ada yang kumparannya saja, dan ada juga yang
disisipi oleh inti besi, induktornya saja dan induktor yang disisipi oleh inti besi. Nah, kita menggunakan 5 jenis variasi nilai hambatan, ada 1, 3,3 sampai 8,2 ohm. Nah, didapatkan juga nilai L3 dan L4-nya sebagai berikut. Dan untuk menentukan nilai hambatan induktornya, kita menggunakan rumus yang tadi, yang ini, didapatkan nilai seperti berikut. Didapatkan hasil seperti berikut untuk tanpa inti besi dan untuk dengan inti besi. Nah, dengan data tersebut didapatkan nilai rata-rata hambatan induktor tanpa inti besi yaitu 42,36 ohm dengan ketidakpastian 4,11 ohm dan persentase kesalahan 0,09%. Sedangkan dengan inti besi dapatkan nilai hambatan rata-ratanya itu 46,32 ohm dengan ketidakpastian 0 ohm dan persentase kesalahan 0%. Dan untuk menentukan GGL baterai didapatkan jika GGL baterai 1 itu 1,26 volt, maka GGL baterai 2 1,4 volt. Dan ketika GGL baterai 1 1,52 volt, maka GGL baterai 2 4,1 volt. Berdasarkan analisis data, dapat dikatakan bahwa nilai hambatan listrik pada induktor dengan inti besi dan tanpa inti besi tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini terjadi karena inti besi meningkatkan nilai induktansi tetapi tidak mempengaruhi nilai hambatan listrik dari kawat induktor tersebut. Data menunjukkan bahwa hubungan antara R1 dan R2 ini linier. Semakin bertambah R1, maka R2 pun akan semakin meningkat. Dan untuk menentukan GGL baterai yang belum kita ketahui, dapat menggunakan rangkaian potensiometer di mana komponen induktor dalam jembatan Wheatstone dihilangkan dan diganti dengan baterai yang tidak diketahui nilai GGL-nya tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.